Andika Trimutiara dengan nomor stabuk 083/2020-0012 dari kelas C1 Ekonomi Kelembagaan Agribisnis. Saya akan menjelaskan mengenai tugas 1 yaitu sejarah ekonomi kelembagaan. Nomor 2 menjelaskan tentang pemikiran ekonomi yang sesuai dengan ide pendapat sendiri. Klasik lahir pada tahun 1776 dengan terbitnya buku Adam Smith yaitu Wealth of Nation. Meskipun demikian, ilmu ekonomi yang sekarang diajarkan melalui buku-buku teks ekonomi sebenarnya adalah ilmu ekonomi neoklasik yang lahir 1 abad kemudian pada tahun 1850 melalui penerbitan Principle of Economics oleh Alfred Marshall. Ekonomi kelembagaan muncul dari adanya kritikan yang ditujukan pada asumsi klasik dan neoklasik. Dengan kita mempelajari ekonomi kelembagaan, maka kita akan mengetahui adanya kegagalan-kegagalan. Salah satunya adalah kegagalan pasar. Kegagalan pasar ini yang diabaikan atau yang tidak dipikirkan oleh kaum klasik atau neoklasik. Di sini ekonomi kelembagaan berperan untuk mengusut apa yang menyebabkan kegagalan pasar tersebut. Ekonomi kelembagaan ini memikirkan apa yang tidak dipikirkan oleh asumsi klasik dan neoklasik, yaitu bahwasanya tingkat keefisienan setiap individu atau kelompok itu berbeda. Jadi pada intinya, ekonomi kelembagaan adalah ilmu yang menekankan pada hak kepemilikan. Mereka yang memiliki faktor produksi mempunyai keleluasaan atau wewenang untuk mengatur dan berperan dalam sektor perekonomian serta pengembangannya. Dalam hal ini, pemilik faktor produksi menjadi pelaku pengembangan perekonomian. Sedangkan dalam praktiknya, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan seperti faktor sosial, politik, dan lainnya. Nomor 2, menjelaskan tentang pemikiran ekonomi yang sesuai dengan ide pendapat saya sendiri. Pemikiran ekonomi menurut pengamatan saya, pemikiran ekonomi sekarang sudah modern dikarenakan tingkatnya sudah lebih kompleks. Karena permasalahan pun kian rumit, maka dibutuhkan pemecahan masalah lebih mendalam. Dengan pemikiran ekonomi yang ada di negara kita sekarang ini mengalami banyak problematik, semoga kedepannya pemerintah bisa memandang pemikiran ekonomi Islam dengan mempelajari sejarah ekonomi Islam, akan mengetahui prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi, yaitu ekonomi Islam menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebaikan dalam berbisnis.